Halo Autoview, balik lagi channel Lutflix. Kali ini saya bawa sesuatu juga yang sangat spesial. Sebuah mobil yang juga langka dan jarang juga. Ini mobil ikonik banget di Indonesia dan mungkin nggak pernah lihat di jalanan. Bukan yang itu. Sebelah sini, ini dia BMW E46 Cabrio. Nah, kali ini kita langsung tanya pemiliknya, pemilik mobil BMW langka ini. Halo, Mas Rivi. Halo, Kang Lulus. Apa kabar, Mas? Baik. Thank you waktunya. Sama-sama, Kang. Mobilnya gokil, keren banget. Ini sebenarnya mobil apa nih, Mas? Jadi ini adalah BMW generasi E46, seri 3 E46. Jadi setelah E36 ini E46 yang versinya cabriolet, jadi convertible. Oke. Ini Ya, tahun 2000. tahun 2000. Iya. Nah, ini bukan M46 biasa ya. Kalau M46 biasa mungkin harganya ada yang di bawah 100 gitu kan. Ini beda, ini Cabrio 330 Ci. Ya, bener ya Mas ya? Betul, 330. Cabrio. Jadi bisa dibuka atapnya. Jadi bisa menikmati udara segar. Yang jelas ini nggak pernah lihat gitu. Jadi harganya kalau ini udah di atas 500-an. Udah pasti. Bener ya Mas? Ya, bisa dibilang gitu, Mas. Kang Lulus. Dapat dari mana Mas Rivi? Kok unik banget dan keren banget ini? Jadi gini, sebenarnya mobil ini dibeli kira-kira sebelumnya tuh kita udah pernah punya. Saya udah pernah punya, tapi versi yang 320-nya. Oh, oke. 320-nya punya sebentar waktu itu, lagi baru punya sekitar jangka 3 bulan Hah? ditawar orang. Ya, Oke. lagi-lagi kalah dengan M transfer berhasil. Dengan cuan ya. Ini disalahin dan karena abis itu nyari-nyari lagi nggak dapet setelah sekian tahun dan akhirnya kita dapet langsung yang 330-nya. Oke. Jadi sebenarnya 330 ini memang udah masuk dalam radar saya. Oke. Masih di teman, waktu itu teman nggak mau jual sama sekali, sampai akhirnya dia mau jual dan udah kita punya dari sekarang. Ini di Indonesia ada yang sama nggak? Untuk 330 ya? Kalau 330, jadi gini, kalau boleh cerita sedikit sih sebenarnya 330 yang bersurat resmi, Bersurat resmi? katanya cuma ini. Cuman satu-satunya? Ya, dari teman-teman yang Oke. antusias BMW ya katanya. Oke. Tapi kalau yang mungkin bisa dibilang nggak bersurat atau malah itu ada bodong lah ya. kayak katanya ada juga brand yang tidak misalkan itu yang muslim atau bukan brand digital. Oke. Tapi ini sebenarnya masih bukan jalur resmi berarti ya? Iya, importir umum. Importir umum. Surat-suratnya pasti ada pasti kondisinya komplit lah semuanya, surat dari POM A dan segala macam pengurusannya. Oke. Nah, ini yang aneh sebenarnya kan Cabrionya, atap Cabrionya. Dan kalau 330 Ci yang pertama di Indonesia, ini sebenarnya atapnya soft top, hard top atau gimana sih Mas? Ini sebenarnya basically atapnya kalau yang nempel di mobil itu soft top. Dia soft top, jadi full elektrik, kebuka tutupnya. Oke. Semuanya. Dan dia ada optionalnya itu adalah dapat hardtopnya. Hardtopnya kita pasangnya manual. Oh, oke. Sebenarnya emang cukup ribet, masangnya harus minimal 3 orang karena berat banget masangnya dan diangkat sendiri gitu ya? Iya, di lock dalam mobilnya pun juga manual semuanya. Oh, oke. Gitu. Tapi di luar sana bawaan lahir dari mobil ada optional. Sebenarnya atap itu kalau kita di rumah punya garasi bisa dikasih kayak crate. Tinggal ditarik doang, taruhnya di plafon rumah. Pada saat mau dipasang tinggal parkir yang pas, turunin, tinggal ngunci lagi deh, tanpa bisa ngerjain sendiri lah. Ini ori semua apa Mas? Apa udah diganti? Karena saya lihat velgnya juga Alpina ya. Basically pas dapat dalam keadaan mobil standar. Oke. Terus dirubah-rubah lah, maksudnya memang sebenarnya Alpina adalah salah satu tuner BMW yang saya pengen gitu, jadi cita-cita untuk di E46. Jadi pertama-tama
dalam keadaan standar, memang nyari langsung ke velgnya dulu karena velg yang Oke. bagian tersulitnya lah. Ya, ya, ya. Alpina disebutnya Alpina Classic nih. Oke, Alpina Classic. Sebenarnya di Indo sendiri ada beredar Alpina Cabrio B3.3. B3.3 apa Iya. tuh? Jadi Alpina, tuner Alpina, itu cara Alpina yang asli Oke. yang 3300 cc ditune sama Alpinanya, Heeh. dan saya ikutin konsep itu gitu loh. Oh, Jadi oke. mulai dari add-on Alpina, velg Alpina, terus jok Alpina, speedometer, karpet, seal plate, semuanya full Alpina Ah, lah. oke. Dan ini 19 ya, ring 19 ya. Iya, karena, 19 ini sebenarnya speknya punyanya Alpina seri 5 E60. Oh, punya Tapi saya E60. pengennya di sini karena basically kalau Alpina B3.3 Hmm. itu ring 18, offsetnya dalam, ya kecil lah kelihatannya. Ah. Nah di sini jadi agresif pakai 19, Oke. Yes. 8,5, 9,5. Ya, Jadi kelihatannya benar. gitu. Kelihatan sporty dan lebih agresif ya. Iya. Dan Tapi saya, tetap elegan khas Alpina lah. kalau saya pikir ini nggak perlu pakai BBK lagi ya, karena ini udah gede ya ternyata. Betul, Kang Lulut. Si ininya. Karena 330 ini punya, sebenarnya 330 adalah kelas di seri 3 M46 yang paling tinggi, setelah itu habis itu M3 gitu langsung. Oke. Nah, 330 ini emang punya diameter piringan rem yang lebih gede dibandingin adik-adiknya 325, 323 dan 328. Jadi emang remnya lebih besar, depan dan belakangnya. Menarik, menarik. Kalau kita lihat ke depan, identitasnya E46 tetap ada sebenarnya. Apa yang berbeda? Nah, kalau E46 di depan ini sebenarnya sih ya balik lagi karena saya pengennya tuner Alpina, jadi penambahan add-on Alpinanya ini. Oh, lipsnya? Lipsnya Alpinanya, dan ini original. Dapatnya waktu itu kebetulan lagi main Instagram, nyari-nyari karena tadinya saya mau pesen baru. Cuman pas lagi mainan Instagram, ternyata di sini ada salah satu Distributor? penjual Oke. aksesoris Oke. copotan lah. Tiba-tiba dia naruh iklan ini, wah pas banget nih, kebetulan belum beli yang Oke. Alpina barunya, dan harganya jelas lebih oke dan nggak ribet ngurusin import dan segala rupa karena iya. udah ada di sini lah barangnya. Ada tulisannya ya? Iya, kalau Alpina itu emang ciri khasnya dia modelnya cuma blocking ke bawah, Iya, simple. tulisan Alpina di tengah. Simple tapi sporty sih. Iya, jadi itu doang sih kalau depan, tapi selainnya nggak ada ya. Tadinya pas dapat grillnya hitam, malah saya balikin ke aslinya chrome kayak gini. Oke. Emang benar-benar pengen dibalikin ke spek aslinya aja sih. Terus bagian depan ini juga basically sebenarnya ada upgrade yang dilakuin, yaitu di lampu depan. Lampu depannya udah dapetnya yang sebelumnya itu tidak proyektor. Oh, oke. Proyektor itu optional, jadi dia ada di xenon. Nah ini saya ganti lagi jadi pakai yang di xenonnya yang optionnya, sama ada jet washer ini. Oh. Itu aja. Oh, ada jet washernya ya? Iya betul, untuk washer lab ini. Ya, ya. Dan bukan dummy ya, ini orinya. Iya betul. Orinya. Kalau lihat ke samping side skirt juga Alpina ya? Oh enggak. Oh enggak? Kalau cuman depan, that's it. Oh, oke. Kalau di seri 3 tuh simple sebenarnya, emang add-on depan aja. Terus kalau belakang juga tetap bumper seperti standarnya. Jadi benar-benar sebenarnya ngebangun Alpina itu simple. Oke. Ngebangun Alpina itu simple banget. Jadi cuman velg, add-on depan, dan perintilan dalam lah baru yang lumayan lah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya side skirtnya standarnya. Standarnya. Wah, udah bagus ya. Bukan yang teknik atau apapun. Memang Oke. Dan dilihat belakang lebih slim ya sebenarnya. kalau E46 Cabrio ini memang sebenarnya ada perbedaan dimensi belakangnya, jadi dia bentuk bagasinya lebih slim, lampunya juga beda sendiri di antara coupe dengan sedan, jadi dia benar lampunya lebih gepeng. Oke. Bagasinya di sini juga list ini beda, ininya jarak di sini juga beda, jadi benar-benar ngeliatin gepeng. Kalau atapnya dalam keadaan kebuka gini kelihatannya jadi cantik. Jadi cantik ya. Betul. Bener banget. Dan memang Alpina ini sebenarnya saya ada satu kurang, yaitu mestinya kalau M46 Cabrio ini juga ada Ductile. Alpinanya. Saya belum dapat ductile Alpinanya itu. Nah kalau di belakang ini saya cuma upgrade lampu belakangnya jadi yang LED punyanya M3 atau yang facelift punya. Oke. Jadi ini lampunya full LED. Full LED ya. Iya betul. Ini mobil serius cantik banget sih. Tadi saya lihat kalau misalkan dalam versi sedan tadi dengan tertutup hardtopnya, Betul.
ya itu kelihatan bagus gitu, bagus keren. Tapi setelah dibuka ini jauh lebih jauh lebih keren dan jauh lebih bagus dan bener kelihatan cantik banget. Iya betul. Emang paling menyenangkan adalah kalau ngambil foto pun pada saat atap kebuka ngelihat dari belakang gini, wah ini mobil cantik sih. Iya. Tipis, lebarnya pas gitu. Ya, dan warna silver ini juga warna memang yang abadi ya. Ya bisa dibilang abadi dan main aman. Dan main apa? Jadi dapatnya memang mulus ini, bukan repaint kan? Ini originalnya kan? Ini originalnya. Kebetulan memang dari owner sebelumnya udah kenal. Bahkan saya kenal dengan 2 owner sebelumnya. Oh. Bahkan mobil ini sebenarnya di saya adalah saya tangan keempat. Oh, Ya, oke. Jadi 3 owner sebelumnya saya kenal semua, dari owner pertamanya yang masukin, yang nyuratin, terus kedua, ketiga, dan akhirnya saya. Sorry, kalau velg ini rata ya, nggak belang? Belang. Oh, belang ya? Ini ring 19, depan 8,5, Belakang 9,5. Oh, oke. Offsetnya 20, 24, Oh. pakai bannya 235 di depan, 265 di belakang. Wah, Sebenarnya ngelihatnya enak, tapi Iya. settingan ini sebenarnya masih kurang pas karena agak gesrot sih. Oh, Posisinya oke. Kalau diisi rame-rame atau Hah? agak manuver gitu, dia agak ada gesrot. tapi kalau dilihat fitmentnya pas banget ya. Iya betul, karena basically sayangnya dari M46 nggak bisa dirapetin seperti ini karena Nah, dia di bagian bumper. fendernya itu Fender. ada tulangnya. Jadi pun dia tebel. Oke. Oke. Sekarang bagian paling exciting nih, interior. Kita Oke, lihat ya. bekerja. Dan saya suka ini frameless-nya ini. Wah. Di interior ini yang Alpina itu Mas, bahan Betul. jok Ini Alpina asli. Gini, Alpina ini sebenarnya yang saya tahu itu ada beberapa versi. Jadi beberapa versinya adalah ada yang versi kulit dan ada yang versi jok fabric seperti ini. Oke. Dan jok fabric seperti ini tuh bisa dibeli bahannya. Oh, oke. Ada vendor, jadi maksudnya yang menjualnya di luar, yang mana dijualnya dalam sistem meteran memang. Oke. Jadi kita belinya meteran, dijahit ke sini, dan kita ngikutin benar-benar seperti di Di katalognya. katalognya. Oke. Ya udah, jadi kayak gini deh. Apalagi Mas Nah, yang Alpina yang merasuki di interior nih? jadi paling utama tadi dari bahan jok. Oke. Setelah jok udah, terus ke Setir. Setir ini tuh sebenarnya basicnya sama seperti setirnya BMW M3. Oh, oke. Jadi basicnya M3 sama, yang membedain itu adalah si palangnya ini palangnya Alpina. Oke. Jadi kalau Alpina itu sebenarnya kalau kita belinya komplit setir, dia sebenarnya dia punya sistem transmisi lagi sendiri, Oke. dan yang mana ada switch troniknya, jadi ada tombol plus minus Oh. kalau untuk asli Alpinanya. Tapi berhubung saya nggak ada fitur itu, karena udah terlalu ribet dan berbedaan, jadi saya hanya cuma beli palangnya aja dan logo Alpina tengahnya. Oh. Semestinya kalau mau beli yang asli Alpina, beli juga sama lingkar kemudinya. Di sini jahitannya juga beda sistem jahitannya. Oke. Jahitannya tuh mirip jahitannya Nardi Torino, dan ternyata di sini nggak ada yang bisa ngejahit sama persis kayak gitu katanya. Karena Belum, jahitan oke. Alpina itu persis Nardi Torino, dan dia 2 warna antara seperti ini, hijau dan biru. Oh, Dan two saya tone. udah nanya kemana-mana, nggak ada yang menyanggupin untuk bisa ngejahit kayak Nardi. Oh, oke. Jadi Yang terpaksa ini masih dengan warna tricolor basically M3-nya, saya cuma ganti palang sama logo Alpina aja. oh. Tapi ya memang kelihatan originalnya sih jadinya. Betul. Terus Gitu. apa lagi Mas Rivi? Terus dari itu ke karpet Oh, original karpet Alpina. juga original. Karpet Alpinanya ini pas dia 2 warnanya itu. Iya. Tapi sebenarnya saya agak menyayangkan pas saya beli ini, saya beli udah baru. Saya menyayangkan ternyata saya tidak mencentang Apa tuh? tick box-nya kalau RHD. Jadi yang datang ini sebenarnya karpet LHD punya, left hand drive Oh. punya. Oh, Gitu. jadi nggak plek sebenarnya. Sebenarnya nggak plek yang depan, tapi kalau yang belakangnya sama, Sama, aja. iya. Tapi yang depan ini kurang plek. Kalau Alpina asli. instrumen, Instrumen. Nah, ini yang bagian paling menarik juga, instrumen. Instrumen Alpina ini nyarinya susah. oke. Nyarinya susah, dan dia sebenarnya ada 2 versi. 2 versinya itu adalah yang dial di sekitar dialnya, jadi housingnya itu ada yang warnanya hitam, Hah? dan yang ini yang full biru, Biru, sampai oke. pinggir dialnya. Khas banget Alpina lah. Oh, Nah, oke. ini dapetnya nggak sengaja, sebenarnya lagi mau tidur, mainan eBay, mainan, wah ada jual nih, buy langsung, nggak mikir. Oh, oke. Tapi ternyata benar pas sampai, murah dapetnya harganya. Temen
nawar 10 juta sini gue Ah? 15 juta. Enggak, ntar mobilnya jadi nggak full Alpina gue. Oh, oke. Itulah dapat, dan dia plug and play tanpa perlu di coding untuk ngikutin kilometer asli mobil. Oh, oke. Terus lebihnya habis itu seal plate, door seal ini. Oh iya, door seal Alpina ini ya. Betul. Ini juga katanya saya taunya cukup susah untuk dicari. Oh, iya. Ini, dan nggak bisa belum nemu yang jual web yang jual dalam kondisi baru. Jadi ini saya juga dapatnya bekas, dan lagi-lagi nggak sengaja lagi sambil tiduran buka-buka eBay. Jadi memang ini fokusnya ke Alpina. Iya. Hanya ke rumah modifikasi. Memang sebenarnya sebelum punya mobil ini pun, kalau punya udah berdoa pengen jadi mobil Alpina. Tapi di luar mesin ya, karena kalau mesin basically yang saya tahu infonya Alpinanya E46 ini malahan mesinnya adalah di backdate, jadi pakai punyanya mesinnya E36. Oh, punya 36. Oke. Pakai M54 gitu. Dan ini juga semua udah elektrik ya, Mas ya? Iya, bawaan lahir mobil ini jadi dapatnya udah sport seat, jadi bolster pinggirnya ini kiri kanan di bagian paha sama di bagian sandaran sport seat, dan dia memory seat. Oke. Tuh, dan yang dipertahankan sebenarnya yang kurang Alpina dari interior ini adalah wood panelnya. Jadi Wood panel. sebenarnya Alpina wood panelnya juga mestinya memang tetap wood panel, warnanya tapi lebih terang, dan ada macam-macam pilihan, dan dia ada logo Alpinanya ketanam. Oh. Tapi saya nggak dapat, dan kebetulan mobil ini bawaan lahirnya udah wood panel, jadi ya masih satu tema. Mirip-mirip lah ya. Betul. Tapi lebih oke lagi kalau misalkan dapat yang versi Alpinanya. Iya, itu aja tinggal yang kurang sih sebenarnya. Oke. Kalau kita akses ke jok belakang, Mas. Boleh? Buka aja Mas. Sorry, banyak barang di belakang, diangkat tuas. Oh, gini aja. Iya, betul. Wah. Ya memang jok belakangnya ini nggak selega versi coupenya bisa. Oke. Dan dia tegak banget, kurang manusiawi lah. Yang jelas nggak reclining ya. Iya betul. Dia terima apa adanya lah gitu. Tapi inilah ciri sebuah cabrio ya. Iya, karena space di belakangnya udah kemakan semua buat mechanical atap ya. Ah, siap. Keren. Kalau gitu boleh lihat mesinnya, Mas? Boleh. Tuh, salah buka. Nah, bisa ceritain nggak Mas Rivi, mesinnya kapasitasnya berapa dan Untuk teknologinya apa? Mesin ini yang saya tahu aja ya. Ya. Yang mesin ini semenjak di generasi E46 dia dapat mesin generasi baru M54 disebutnya sih. Jadi Oke. sebelumnya E36, M52, Oke. dan di M46 itu ada M52 TU dulu pertamanya. Oke. Yang generasi 6 silinder, jadi ada 323, 328. Oke. Dan lahirlah M54 di tahunnya M46 ini, mulai tahun 2000 ada mesin 325, dan ini 330 3000 cc, 6 silinder, double vanos. Wow. Menurut data tenaga standarnya 330 ini 231 HP. 231 horsepower. Iya, standarnya. Torsinya bisa di atas. Torsinya saya kurang hafal, saya lupa sih, sekitar 200. Pasti di atas itu sih ya. 80-an ya, kalau nggak salah. 300, hampir 300 mah nyampe kayaknya. Hampir. Tapi ya kurang lebih seperti itu sih. Basically kalau mesin saya nggak ada yang saya sentuh sama sekali. Karena udah cukup ya. Buat saya cukup, sebenarnya udah cukup banget. Dan ya karena basically ini mobil cabrio, sebenarnya cabrio itu kan kurang enak mobilnya buat diajak manuver. Menurut saya pribadi ya. Iya. Karena ya atap kan lebih twisting, dia nggak ada atapnya, sasisnya lebih twisting, walaupun dia ada penguat di bagian bawah. Tapi nggak sesolid yang memang benar-benar coupe atau sedan ya. Betul. Jadi memang ya lebih ke arah mobil jalan-jalan cantik lah gitu. Dan 3000 cc ini menurut saya juga udah lebih sih dari cukup gitu. Oke. Ini memang aslinya Mas yang kerja sama BMW sama Castrol. Iya, kalau itu pada saat, jadi sebenarnya sih di zamannya tergantung pada saat BMW kerja sama Castrol atau beberapa oli lain gitu-gitulah. Jadi pada saat di tahun ini memang BMW ada kerja sama Castrol untuk jadi oli standarnya dia lah pada saat itu. Gitu. Wah, keren sih mobilnya dan rapih ya, mulus banget. Terima kasih. Kalau gitu kita lihat gimana
buka tutupnya si softtop ini. Boleh. Ayo. Nah, Om Riffi, saya nanya satu kali lagi. Boleh. Berarti ini akan jadi table ya. Bisa dibilang ya, mungkin ya apa namanya, secara populasi mobil ini nggak terlalu banyak, Oke. tapi ada yang punya. Untuk yang bisa di satu tangan lah ya. Iya. Tuh, kalau Bener sih. yang ATPM-nya 320 cukup lumayan dimasukin sama. Kalau di luar mobil, nah itu kira-kira habis berapa? Kira-kira aja, nggak usah Saya jujur di atas nggak berapa? ngitungin, cuman mungkin bisa dibilang Setengah harga mobilnya? lah, Oh, nggak. nyampe. Nggak nyampe? Mungkin secara pelan-pelan bisa dihitung sekitar 100 sampai 150 lah in total ya. Oh, oke. Plus velg dan sebagainya. Oke. Siap. Saya kira cukup banget. Thank you banget infonya. Sama-sama, Kang Lulut. Sekali lagi, mobilnya keren banget. Semoga bisa kita bikin konten di koleksi yang lainnya. Tahu Mas Riffi ini koleksinya banyak dan gokil-gokil, bukan yang biasa gitu. Saya hafal banget. Thank you Mas Terima Riffi kasih, Kang Lulut. atas Sampai ininya. ketemu. Sampai bertemu lagi. Iya. Nah, itu dia tadi BMW 46 Cabrio yang sangat ikonik dan sangat collectible item. Jadi kalau ini memang pengecualian. Kalau orang bilang pepatahnya kalau selagi ada barang, gimana ya? Perumpamannya itu belilah selagi ada barang, bukan selagi ada uang. Karena kalau ada uang, belum tentu barangnya ada. Jadi belilah selagi ada barang, bukan ada uang. Dicari dulu, uang bisa dicari. Sekian konten Lutfi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Have a nice modif.